Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Multimedia Development Lifecycle atau disingkat MDLC. Nah, apa sih MDLC? MDLC atau Multimedia Development Lifecycle adalah tahapan pengembangan multimedia. Menurut versi Luther, itu terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan, testing, dan distribusi. Ini diambil dari buku penulisnya Munir tahun 2012. Judul bukunya adalah Multimedia Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan. Seperti ini desain gambarnya atau desain MDLC-nya. Nah, Vaughan mengatakan bahwa tahapan proyek multimedia terdiri dari 4 tahap, yaitu planning and costing, designing and producing, testing and delivering. Ya, ini penulisnya dia sendiri tahun 2010 menurut buku yang dia tulis, yaitu Multimedia Making It Work edisi ke-8. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang MDLC versi Luther ya. Dimana tahapan yang pertama adalah konsep. Nah, pada tahapan ini ya, tujuan dan dasar aturan untuk perancangan seperti ukuran aplikasi, target dalam pengembang multimedia ditentukan. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi pengguna ya. Jadi penggunanya siapa, bentuk aplikasinya apa, mau desktop, website, mobile. Ya, lalu tujuan dari aplikasi itu sendiri ya, apakah mau menyertakan menampilkan informasi saja atau bersifat seperti hiburan, pendidikan dan lain-lain, dan juga spesifikasi umum lainnya ya, termasuk spesifikasi komputer yang nanti akan digunakan. Lalu hasil dari tahapan konsep ini biasanya berupa dokumen dengan penulisan yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan pengembangan multimedia. Yang kedua adalah desain. Tahap desain untuk membuat spesifikasi secara rinci mengenai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia. Di sini authoring software mulai digunakan. Ya, authoring software itu kadang disebut authoring tools atau software multimedia ya. Ini mulai digunakan dalam pembuatan desain dari stake dan mengatur isi sebaik-baiknya. Desain multimedia menggunakan perangkat storyboard atau bisa juga kita menggunakan flowchart atau diagram alur ya. Pengembangan multimedia dapat meningkatkan mutu dan produktivitas sumber daya manusia. Pengembangan multimedia hendaknya tidak hanya diarahkan pada multimedia linier ya, seperti iklan, presentasi dan lain-lain, namun dibuatkan untuk multimedia interaktif. Yang ketiga adalah material collecting. Ini adalah pengumpulan material ya. Dapat dilakukan, sebenarnya bisa dilakukan secara paralel dengan tahapan assembly ya atau pembuatan. Nah, pada tahapan ini dilakukan pengumpulan bahan seperti clip art, foto berikut pembuatan gambar, grafik, foto, suara, animasi, video dan lain-lain. Intinya kita mengumpulkan file-file yang nantinya akan kita satukan menjadi aplikasi multimedia itu sendiri. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa tahapan nomor 4 ya, assembly, bisa jadi dilakukan secara bersamaan dengan material collecting, bisa jadi satu-satu ya. Itu terserah, yang penting jadi. Nah, pada tahapan ini aplikasi seluruh multimedia dikembangkan secara bersama-sama. Pembuatan aplikasi harus dibuat berdasarkan storyboard atau flowchart yang sebelumnya sudah didesain ya. Pembuatan aplikasi dilakukan secara bertahap hingga setiap scene diselesaikan. Selanjutnya digabungkan seluruhnya menjadi satu kesatuan. Ya, yang tadi saya maksud dengan aplikasi multimedia itu sendiri. Nah, pada tahapan ini sangat dibutuhkan kemampuan dari ahli agar mendapatkan hasil yang baik.
Ya, teorinya demikian ya. Tapi jika kita membahas tentang multimedia dengan standarisasi ujian sertifikasi BNSP dan juga untuk skripsi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya tentang mata kuliah ini, teman-teman bisa menjadi ahli itu sendiri. Yang kelima adalah testing. Testing dilakukan setelah tahap pembuatan ya atau assembly dan seluruh data dimasukkan. Dalam bahasa informatika, tahapan ini disebut dengan demo program kepada user. Jadi setelah kita membuat aplikasi multimedia, kita demokan, kita tunjukkan kepada user atau pemakai aplikasi itu sendiri. Ya, yang seharusnya demo program itu sebaiknya dilakukan lebih dari 1 kali ya. Nah, peneliti atau pengembang wajib meminta komentar atau masukan dari user terkait aplikasi tersebut. Gimana nih teh aplikasinya? Menarik nggak tampilannya? Gimana fungsionalitasnya? Gimana videonya? Apakah kira-kira menarik nih untuk peserta didiknya gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita harus mengobrol kepada mereka, kita meminta komentar atau masukan dari pengguna ya. Nah, jika sudah sesuai dengan harapan pengguna, barulah kita bisa maju ke tahapan selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang telah dibuat sebelumnya memang sesuai ya, tepat gitu ya, sebelum dapat kita terapkan dalam pembelajaran secara massal. Tahapan terakhir adalah distribution. Distribution atau distribusi yaitu menyebarluaskan ya. Jadi ini adalah menyebarkan hasil produk multimedia kepada user yang sebelumnya sudah dikemas dengan baik sesuai dengan media penyebar luasannya. Bisa jadi melalui CD atau DVD atau bisa jadi file download atau mungkin media yang lainnya. Tahapan distribusi juga merupakan tahap evaluasi terhadap suatu produk multimedia agar dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih baik. Nah, yang perlu diingat dari tahapan ini adalah hasil produk bukan hanya berupa aplikasi multimedia, tetapi juga termasuk panduan penggunaan produk atau manual book ya. Bisa berupa dokumen atau video panduan ya. Lalu juga dokumentasi penelitian, bahkan HKI bila diperlukan. Demikian pembahasan tentang MDLC kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam programmer dan salam pro gamer.